Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah dengan NPM 2017-051003 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengerjakan UTS TBO beserta tugas 8 TBO. Nah, yang pertama, untuk soal yang pertama dari UTS ini adalah konversi dari DFA menuju regular expression. Nah, gimana caranya? Jadi, kita analisis dulu inputan apa saja yang terdapat pada setiap state. Nah, untuk yang pertama itu key-null, ini sebagai start state. Yang pertama karena dia tidak mendapat inputan, maka kita lambangkan di sini epsilon. Terus di onion dengan key 0, 0, ini artinya apa? Jadi dia mendapat inputan 0 dari key 0 itu alias dirinya sendiri. Selanjutnya key 20 ini artinya dia dapat inputan 0 dari key 2. Nah, untuk yang key 0 sudah dapat ini persamaannya. Selanjutnya yang untuk key 1. Nah, key 1 ini key 01 ini maksudnya apa? Dia berarti dapat inputan 1 dari key 0, di mana ini key 01. Selanjutnya key 11 ini dapat inputan 1 dari dirinya sendiri. Di sini key 11. Selanjutnya key 21 dia dapat inputan 1 dari key 2. Kita lihat nih di sini key 2 berikan input 1 ke key 1. Makanya di sini key 21. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, terus untuk persamaan ketiga yaitu key 2. Key 2 ini dapat inputan 0 dari key 1. Makanya di sini key 10. Nah, ini anggap sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya dari persamaan yang kita dapatkan, kita sederhanakan. Nah, sebagaimana kita tahu, key 1 itu tadi adalah ini, key 01, ditambah key 11, tambah key 21. Nah, makanya di sini tulis itu. Kemudian, seperti yang kita dapatkan tadi, persamaan key 2 itu adalah key 10. Maka kita substitusikan yang ini, key 10 ke sini. Nah, makanya distitusi jadi seperti ini. Q1 sama dengan Q01 ditambah Q11 ditambah Q101. Nah, kemudian karena di sini Q1-nya sama nih di kedua bagian ini, kita dapat keluarkan sehingga bentuknya jadi seperti ini. Q1 sama dengan Q01 ditambah Q1 dikali dengan buka kurung 1 ditambah 01 tutup kurung. Nah, sebagaimana yang kita tahu, bentuk seperti ini itu adalah hukum dari hukum Arrhenius. Ini dia bentuknya. R sama dengan Q plus RP, di mana di sini R-nya ini adalah Q1, terus Q-nya ini adalah Q01, terus R-nya lagi itu adalah Q1, dan P-nya itu adalah 1 plus 01 ini. Nah, sesuai dengan teorema hukum Arrhenius, jadi regular expression sama dengan Q kali P closure. Oke, Q-nya itu kan tadi yang ini. Makanya key-nya terus lagi di sini dikali dengan atau dikonket dengan P closure, di mana P closure yang kita dapat itu adalah yang ini. Nah, ini kita anggaplah sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya, ya untuk yang Q2, Q2 itu sebagaimana kita tahu tadi adalah Q1, Q10. Nah, Q1 ini kan tadi kita dapat ini nih. Q1 adalah Q01 buka kurung 1 ditambah 01 closure. Nah, tinggal disubstitusiin ke sini. Jadi yang ini kita dapat, kita substitusiin ke sini, makanya jadi seperti ini. Nah, ini sebagai persamaan yang kelima. Kemudian, untuk yang Q0, Q0 sendiri kan tadi yang pertama kali kita analisis itu adalah epsilon ditambah Q00 terus tambah Q20 yang di atas ini. Nah, selanjutnya yang Q2 ini, tadi kan kita dapat nih Q2 di persamaan kelima nih yang baru nih, Q01 terus 1 plus 01 closure, terus dikali dikongket dengan 0. Nah, kita substitusiin ke dalam ini. Nih, ini kita ganti dengan yang ini. Nah, maka jadilah ini. Yang ini. Ups. Nah, setelah itu kita keluarkan ini karena terdapat yang sama yaitu adalah Q0. Q0 kita keluarkan. Jadi di sini. Nah, selanjutnya kita terapkanlah hukum Arrhenius. Di mana ini sudah sesuai kan di sini adalah R-nya adalah Q0, kemudian ada Q-nya adalah epsilon, kemudian ada R lagi adalah Q0 dan P-nya ini yang di dalam kurung ini. Nah, dengan hukum Arrhenius kan cukup mengambil Q P epsilon, berarti yang Q-nya itu adalah epsilon. Nah, terus P closure ini yang tadi ini dalam kurung ini tinggal ditambahin closure, ini dikongkit. Kemudian sebagaimana yang kita tahu kalau epsilon itu dikongket dengan
sebuah regular expression, maka dia hasilnya kosong, berarti dia sesuai dengan apa identitasnya itu hasilnya jadi ini dia buka kurung 0 union 1 di-concat dengan apa ini 1 di union dengan 01 closure di concat lagi dengan 00 di closure. Ini hasil dari regular expression dari DFA ini. Nah, selanjutnya yang UTS nomor 2 itu adalah buatlah pola regex dari nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan diubah ke dalam bentuk DFA. Nah, di tempat saya itu plat nomor itu diawali dengan huruf F, kemudian literally ada apa angka 4 kali sebanyak 4 kali di 3 4 di mana angkanya itu bisa range-nya itu 0 sampai 9 dan kemudian diakhiri dengan dua huruf di mana range-nya itu adalah F sampai R. Nih, makanya F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Ini juga sama F sampai R nih, jadi cuma ada dua huruf terakhirnya. Nah, contohnya seperti ini, F2157 IK. Nah, bagaimana bentuk DFA-nya? Saya sudah buat di sini. Kalau saya ini, nah, saya, nah, jadi ya, di sini saya bikin ada banyak state di sini ada. Ya oke, yang pertama di sini start state-nya saya ini adalah A. A ini dia harus menerima F. Ketika dia menerima F, dia akan dikirim ke B. Nah, sedangkan kalau dia nerimanya selain F atau dia bisa input berupa huruf selain F atau dia inputnya angka, ini saya lambangkanlah sebagai X, dimana ini artinya maksudnya adalah yang salah itu dimasukkan ke A aksen, alias di sini ke D state-nya. Nah, nanti inputan selanjutnya apapun dia akan tetap masuk ke D state-nya. Ini saya lambangkan dengan S untuk memperpendek saja. Kemudian ketika dia menerima F, dia akan dikirim langsung ke B. Oke, pas di B, pas kan setelah huruf dia harus menerima berupa inputan angka. Nah, angka ini kan range-nya 0 sampai 9. Nah, kalau dia nerima angka berupa 0 sampai 9, dia bakal dikirim ke C. Sedangkan kalau dia nerima berupa inputannya itu huruf, alias dia kan salah tuh A atau Z, dia bakal dibuang ke dead state-nya yaitu B aksen. Saya buat di sini. Terus jadi nanti kalau ada inputan AZ atau inputan angka selanjutnya, kan tadi karena dia kondisinya udah salah tuh, dia nerimanya huruf, nah dia bakal di looping di sini. Jadi ini untuk yang B. Selanjutnya kalau dia benar nerima angka, dia terusin ke C. Nah, terus kalau yang C ini sama halnya dengan yang B. Kalau dia nerima angka, dia bakal diterusin ke D. Tapi kalau dia salah inputan, dia bakal diterusin ke C aksen, dimana C aksen ini sebagai dead state-nya. Kemudian yang D juga sama. Jika dia nerima inputannya angka, dia bakal diteruskan ke state E. Apabila dia salah input berupa inputan huruf, maka dia akan dibuang ke dead state. Ya, ini D aksen saya lambangkan nama state-nya. Terus di sini yang E juga sama. Kalau dia nerima inputannya berupa angka, kalau dia bakal dilanjut ke atau ditransisikan ke state F. Kalau tidak, dia salah input, misalnya dia inputnya huruf, dia bakal dibuang ke state E aksen, di mana state E aksen ini adalah dead state. Nah, selanjutnya ini kan berarti sudah mencapai 4 angka ini sudah dicek lah istilahnya. Selanjutnya kita cek nih yang di sini. Pas F ini nerima, benar gak sih F ini nerima, kalau dia benar nerima inputannya F sampai dengan R, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, dia bakal dikirim ke G. Nah, apabila dia bukan nerima inputan selain huruf F sampai R ini, dia bakal dibuang ke dead state, namanya F aksen. Jadi inputan S di sini bukan hanya berupa alfabet alias huruf, dia juga bisa berupa kesalahan kalau misalnya dia angka, misalnya diinputin 1, 2, 3, nah dia bakal dibuang ke dead state. Atau kalau dia inputannya A, B, C, D gitu kan salah, itu dia bukan range dari F sampai R, maka dibuang juga ke dead state. Nah, ini saya lambangkan S untuk mempersingkat, nggak mungkin
karena cukup panjang, maka saya lambangkan dengan S. Nah, selanjutnya kalau dia benar nih, di kondisi yang ini benar, kan tadi kan di sini syaratnya ini F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Kalau dia benar, dilanjut ke G. Nah, state G juga melakukan hal yang sama. Jika dia menerima inputan berupa F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, itu salah satunya aja. Jika dia benar, dia bakal dilanjutin ke namanya end state atau final state. Jika dia salah, di mana inputannya itu selain apa namanya huruf di luar range F sampai R ini, kayak misalnya A, B, C, nah itu bakal dibuang ke dead state. Inputan angka juga dibuang ke dead state. Nah, di sini inputan ini saya lambangkan dengan S karena range-nya juga cukup panjang. Dan di sini inputannya salah bakal di looping di dead state-nya. Nah, kalau dia benar, dia bakal dimasukin ke final state. Maka inputannya bakal diterima. Lanjut pada tugas 8 teori bahasa dan otomata ini, kita akan membahas yang pertama itu adalah konversi dari DFA ke regular expression. Nah, untuk caranya sendiri sama, kita harus menganalisis dulu inputan dari setiap state-nya. Yang pertama kita analisis dulu Q1. Q1 ini sebagai start state, dia di sini kan pertama menerima inputan kosong, maka kita harus ditulis di sini epsilon di anian dengan Q1 0. Ini artinya dia menerima inputan 0 dari dirinya sendiri yang ini. Nah, ini kita anggaplah sebagai ini persamaan yang pertama. Yang kedua, kita analisis yang Q2. Q2 ini dia nerima inputan apa aja? Ternyata dia nerima inputan 1 dari Q1, maka di sini tulis Q11. Kemudian, Q2 ini juga nerima inputan 1 dari dirinya sendiri, makanya dianian dengan Q21. Nah, kita anggaplah ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian, kita lihat di state Q3, dia nerima inputan 0 dari Q2, makanya kita tulis Q2 0, terus Q3 juga nerima inputan 0 dan 1 dari dirinya sendiri, makanya di sini dianin dengan Q3 0, dianin lagi dengan Q31. Ini kita anggaplah sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, karena untuk mengkonversi ke regular expression, kita memperhatikan dari final state-nya, kita di sini memiliki dua final state, yaitu Q1 dan Q2. Nah, untuk Q1 sendiri, yang tadi seperti yang kita tahu, Q1 itu adalah epsilon dianiin dengan Q1 0. Nah, kalau kita lihat-lihat, ini sama dengan hukum Arden. Nih, R sama dengan Q plus RP. Nah, ini R ini adalah Q1, Q-nya ini adalah epsilon, kemudian plus R-nya ini adalah Q1, dan P-nya adalah 0. Nah, kemudian sesuai dengan hukum Arden itu hasilnya adalah key P closure, key concrete P closure. Nah, key-nya ini tadi epsilon, kemudian P-nya ini adalah 0, terus dikasih closure. Nah, sesuai dengan hukum identitas, epsilon dikali 0 closure, maka hasilnya adalah 0 closure. Ini kita anggaplah sebagai persamaan yang keempat. Kemudian untuk final state yang Q2, saya kasih color dulu. Nah, yang Q2 tadi kita tahu Q2 itu adalah Q11 di anian dengan Q21, maka kita tulis di sini kayak gitu. Kemudian Q1 yang di sini kita substitusi dari Q1 yang kita dapatkan sebelumnya di persamaan yang keempat. Digantilah, makanya di sini jadilah Q2 sama dengan 0 closure dikongket dengan 1, terus dianian dengan Q21. Nah, ini menggunakan hukum Arden. Kita lihat ini juga sama kayak hukum Arden. Nih, di mana R-nya di sini adalah Q2, kemudian Q-nya ini adalah 0 closure 1 ditambah R-nya ini adalah Q2 dan P-nya ini adalah 1. Kemudian setelah diterapkan hukum Arden, Q-nya ini kan tadi 0 closure 1. Kemudian yang P-nya ini kan 1 tambahin closure. Nah, untuk selanjutnya, karena kita memiliki dua final state, yaitu Q1 dan Q2, maka kita harus menganiannya atau menggabungnya. Jadi yang Q1 itu tadi kita dapat 0 closure. Kita tulis di sini 0 closure dianian dengan Q2, yaitu 0 closure 1, 1 closure. Nah, jadi di sini. Nah, karena terdapat kesamaan di 0 closure, kita keluarkan lagi 0 closure ini. Jadi di sini udah buka kurung epsilon
onion dengan satu closure tutup kurung. Nah, kalau kita lihat-lihat lagi, ini adalah hukum identitas juga, di mana epsilon ditambah R di-concat dengan air closure itu sama dengan air closure. Maka di sini hasilnya null closure di-concat dengan satu closure. Oke, selanjutnya konversi dari regular expression ke finite automata, di mana di sini ada contoh soalnya yaitu B concat A closure di-concat dengan B. Nah, untuk cara membuatnya, pertama kita buat dulu state 3 state di sini. Dibuat A sebagai start state-nya, terus dia dari input B, dia langsung ditransisi ke B, terus ditransisi lagi, jika dari input B, transisi lagi ke C. Nah, untuk yang A-nya sendiri kita bisa, pas kita buat ini, kita bisa mengabaikan dulu sementara, karena A closure ini artinya dia bakal nge-looping di state-nya itu sendiri. Jadi di sini kan letaknya yang kedua, maka dia bakal ngelooping di state yang kedua. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah ini, buka kurung A onion B, tutup kurung di-concat dengan C. Nah, kalau kita punya onion atau simbol tambah ini, artinya kita buat state-nya dulu. Yang pertama buat start state-nya itu A, kemudian A tambah B ini, jadi kita ketika nerima input A, dia bakal ditransisi, nerima input B juga ditransisi. Jadi kita buat misalnya di sini transisi state-nya adalah B, jadi pas dia nerima input A ditransisi ke B, pas dia nerima input B dia juga transisi ke B. Kemudian di-concat dengan C, dan ini ditransisi ketika dia nerima input C ke final state-nya, yaitu kita buat di sini adalah C. Nah, selanjutnya pumping lemma. Pumping lemma sendiri itu digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak reguler atau non-reguler. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah jika A adalah bahasa reguler dan A memiliki pumping length atau panjang pumping di mana kita sebut adalah P, di mana diambil dari sebuah string S, di mana S ini lebih besar dari P atau pumping length-nya, dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu S sama dengan XYZ yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Di mana kondisi yang pertama itu X concat Y pangkat I di concat Z adalah himpunan bagian dari A untuk setiap I lebih besar sama atau sama dengan 0. Kemudian Y lebih besar dari 0. Kemudian X concat Y itu lebih kecil atau sama dengan P atau panjang dari pumping length-nya ini. Selanjutnya adalah contoh soal dari pumping lemma, di mana menggunakan pumping lemma buktikanlah bahwa bahasa A epsilon bukan epsilon, bagian dari 01 closure dan tidak reguler. Nah, caranya sendiri bagaimana? Pertama, kita asumsikan dulu bahasa A ini adalah bahasa reguler. Kemudian, karena dia bahasa reguler, pasti dia sudah pasti dia memiliki pumping length. Misalnya kita lambangkan dengan P. Nah, karena di sini 01, kita ambillah string S, di mana di sini 0 pangkat P, di mana P-nya ini adalah panjang pumping length-nya. Di sini 0P1, ini pumping length juga. Nah, terus kita ambil, misalkan P kita itu adalah 7. Nah, setelah diambil P kita itu 7, kita gambarkan tulis ininya, panjangnya. Jadi di sini 0-nya 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ngikutin pola dari sini. Kemudian di sini kan habis itu 1 nih, 1. Kemudian 0-nya 7 kali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di sini 1. Nah, kemudian sesuai yang tadi, setelah kita mengambil string S, kita harus membaginya menjadi 3 bagian, yaitu X, Y, Z, dan harus memenuhi kondisi ini. Oke, kita ambil 3 bagian, yaitu X itu mengambil 2 pertama, kemudian selanjutnya dilanjutkan Y itu 4 0 setelah 2 yang pertama,
dan sisanya adalah Z. Nah, kita cek setelah kita membagi nih X, Y, dan Z, kita cek nih apakah dia memenuhi kondisi yang pertama. Kita cek dulu yang pertama. Nah, jadi kita ambil misalnya I-nya itu kan tadi lebih besar dengan 0. Kita ambil misalnya 2. Nah, untuk 2 kita tulis seperti yang tadi, di mana X yang kita punya itu adalah 2 biji di sini. Kemudian Y-nya kuadrat. Berarti kan di sini Y-nya tadi kan ada tuh 2, 3, 4. Oke. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini untuk Y yang pertama. Karena Y-nya kuadrat, berarti kita harus tulis lagi tuh 2, 3, 4. Nah, kemudian barulah di sini kan X, Y kuadrat, baru Z. Z-nya sisanya ini. Nah, jadi kita hitung nih, apakah dia itu sama atau enggak jumlah 0 yang di kiri sama di kanan. Nih, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Nah, 0 yang di kiri itu berapa? 0 yang di kanan itu berapa? Yang di kiri itu kan 10. Berarti yang di kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena jumlahnya tidak sama, berarti ini udah tidak termasuk reguler. Nah, selanjutnya kita buktikan lagi nih dengan syarat yang kedua, yaitu Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Apakah Y-nya lebih besar dari 0? Oh, ternyata Y-nya jelas lebih besar dari 0. Tadi kan ada 2 kali tuh, ada berarti berapa? 8 tuh. 4, ya, ada 8. Nah, terus kita cek lagi. Apakah X dikongket dengan Y itu lebih kecil atau sama dengan P? P itu, tadi kan P itu yang kita punya 7. Kalau misalnya X dikali Y itu kan berarti berapa nih? Oh, ini berarti tadi Y-nya itu bukan 8, Y-nya itu 4. Kan Y-nya itu 4, 4 ini lebih besar dari 0. Ini betul, ini kondisinya benar. Kemudian X dikongket dengan Y itu apakah lebih kecil dari P? Kalau kita lihat nih 2 sama 4, 8. 8 enggak, dia lebih besar. Lebih besar berarti kondisi ini salah. Berarti dia ini bahasa non reguler. Berarti non reguler. Non reguler. Ini kan 8. 8. Ini 7 kalau P-nya ini. Ini salah. Ini non reguler. Oke, selanjutnya tata bahasa atau sering disebut juga grammar reguler. Nah, tata bahasa reguler ini digunakan untuk mengefektifkan penulisan dalam bahasa komputer atau mesin. Nah, berikut tipe grammar berdasarkan Noam Chomsky. Ini penemunya adalah Noam Chomsky. Nah, tipe grammar menurut dia itu yang pertama ada tipe 0, itu grammar yang diterima atau unrestricted grammar, di mana bahasa yang diterima itu ada recursively enumerable language, dengan automatonnya itu ada Turing machine. Kemudian ada tipe 1, yaitu context sensitive grammar, di mana bahasa yang diterimanya adalah context sensitive language, di automatonnya itu linear bounded automaton. Kemudian ada tipe 2, yaitu context free grammar, atau sering dikenal dengan CFG. Dan bahasa yang diterimanya adalah CFL atau Context Free Language. Nah, selanjutnya automatonnya itu adalah PDA atau Procedural Automata. Selanjutnya untuk yang tipe 3, grammar yang diterima itu adalah regular grammar, dengan bahasa yang diterima adalah regular language, dan automatonnya adalah finite state automaton. Nah, selanjutnya ada grammar reguler. Nah, jadi di sini grammar G secara formal dapat dideskripsikan dalam 4 tuples, yaitu G VTSP, di mana V itu adalah himpunan variabel atau non-terminal simbol. Selanjutnya ada T, T itu adalah himpunan simbol terminal. Kemudian ada S, itu adalah simbol start. Kemudian ada P, itu adalah production, role, terminal, dan non-terminal. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya di sini ada grammar G.
di mana di sini ada tuple ya. Oke, kita lihat analisis untuk V-nya sendiri. V-nya sendiri ini SAB sesuai dengan ini. V kan VTSP ini urutannya. Kemudian T terminalnya itu adalah AB. Kemudian ada simbol start itu adalah S. Kemudian ada production row. Production row-nya itu yang ada dalam kurung kurawal ini S menghasilkan AB, A menghasilkan A, B menghasilkan B. Nah, di sini ada contoh string yang dapat dibentuk dari grammar tersebut. Jadi caranya gimana? Jadi kita mempunyai start state di mana start state ini menghasilkan AB. Nah, terus kita lihat lagi nih, A ini di sini menghasilkan A kecil. Makanya di sini tulis A kecil, nah B besar. Kemudian selanjutnya di production rules ini kita lihat lagi B besar ini menghasilkan B kecil. Maka kita di sini hasilnya adalah A B kecil. Jadi inilah string yang dapat dibentuk dari grammar ini di grammar G ini. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.